Harmony Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera selalu nih. Kembali lagi bersama saya, Soraya Larasati. Tentunya di acara kesayangan kalian, Harmony Life. Kenapa Harmony? Karena pas banget nih supaya hidup lebih seimbang ya. Selain dunia dan akhirat, tapi juga soal keuangan. Wah, itu harus banget harmoni ya. Pas banget dengan tren keuangan anak muda. Dan aku ditemani sama yang muda-muda, yang fresh, dan juga sangat menginspirasi. Narsum kita dong tentunya nih, Putri Madarina. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Aya? Baik selalu, apalagi kalau ketemu Mbak Putri aku harus baik. Karena jadi dari penampilan harus baik, dari keuangan juga harus baik. Wow. Gitu ya? Iya dong, harus gitu dong. Udah belajar terus soalnya tiap minggu kan, tiap episode kita belajar soal keuangan, harus dapat ilmu dan harus dipraktekkan. Dan tentunya kita nggak sendirian ya Put ya. Iya dong. Karena kita ditemani sama yang muda, yang sukses. Inilah dia bintang tamu kita, Mas Hardika Pratama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku ketemu Mas Hardika ini bukan yang pertama nih, karena Betul. kenal dari masih kita pakai seragam sekolah ya. SMA. Dari SMA, seragam sekolah, kita waktu itu syuting bareng. Betul, gitu ya. Sekarang syuting ternyata udah bareng. jadi pebisnis nih. Aduh. Enggak lah, pemula. Pemula ya, pemula untuk orang sukses gitu ya. Enggak lah, amin. Karena pas Ya. banget nih, bajunya juga pakai generasi Betul. Gen Z. Gen Z-nya generasi syariah maksudnya. Yeah. Generasi syariah tuh yang seimbang, balance hidupnya, dunianya dapat, akhiratnya dapat ya. dapet. Dunianya kan udah dapat nih sukses, akhiratnya Amin. mudah-mudahan sesuai juga. Gitu. Work-life balance ya berarti. Wis, mantap. Quote of the day. Kita ketemu di sini tentunya taat prokes ya. Iya. Oh iya dong. Sudah alhamdulillah negatif. Kita udah swab belum kemarin? Ya udah swab juga, udah berkumpul di sini bisa insya Allah bisa memberikan banyak manfaat buat Betul. teman-teman semua. Handika ini terkenal kan sebagai public figure ya, entertainer. Aku kenal dia dari masih umur belasan tahun. Sekarang ternyata udah berbisnis luar biasa ya. Jadi udah punya properti, udah punya restoran juga. Mungkin bisa dijelasin sedikit kali Handika nih. Iya sih, ya ada beberapa bisnis kayak bisnis aku punya beberapa company kayak event organizer, terus ada juga buat bisnis properti. Sama sekarang yang lagi kenceng banget kita galangin itu ada bisnis waralaba bisnis, kita bisnis restoran. Kita baru jalan dari Februari, kita sekarang sudah 62 store gitu yang sudah buka sekitar 40-50 store, tapi sisanya lagi OTW buka lah sampai akhir tahun. Gitu. Seimbang banget hidupnya ya. Jadi entertainment jalan, bisnis juga jalan. Insya Allah. Sesuai dengan acara kita, Harmony Life. Harmony. Ada yang beda nih teman-teman pastinya ya. Kita kan udah masuk season 2 nih. Season 2 ya? Iya season 2, alhamdulillah ya. Karena teman-teman suka, makanya Tuh, ditonton terus biar mantap. seasonnya makin banyak lagi. Nah ini ya, jadi ada yang berbeda di sini lebih fresh jadinya. Oh, oke. Setnya ini baru. Nah ada unsur-unsur modernnya di sini, ada unsur vintage-nya di sini. Jadi menggabungkan modern dan tradisional gitu, biar lebih seimbang. Seperti Harmony Life juga, urusan Benar-benar. duniawi juga seimbang dengan urusan akhirat juga. Itu dia. Gitu, betul kan ya Siap. Put ya? Iya dong Pastinya. Nah kita juga mau ngajakin nih teman-teman nih buat ikutan aktif sama kita nih, Iya. karena kita akan kasih hadiah e-wallet sebesar Rp150.000. Tapi ada syarat dan ketentuan ya pastinya ya. Syaratnya kamu harus follow IG-nya Live with BSI. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya BSI Bank Syariah Indonesia, di like dan di share. Jangan lupa juga komen, karena komen kamu nih ada caranya nih ya. Pertanyaannya sejauh ini apa sih yang kalian paling suka dari Harmony Life Season 2? Komen kamu kita tunggu nih di tayangan kita yang episode ini. Jadi cuman misalnya kamu suka sama bintang tamunya gitu kan, suka sama setnya yang unik banget ini, yang ada vintage, ada modern, atau mungkin suka sama narsumnya, suka sama topiknya, boleh banget sebanyak-banyaknya kamu tulis di komen YouTube channel kita di Bank Syariah Indonesia. Yang paling bagus komennya akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000. Yeay, seru banget kan ya?
Ngomong-ngomong nih, hari ini kita mau ketemu sama Handika, pasti ada tujuan yang memang kita mau sharing kan ya. Iya. Handika itu kan terkenal sebagai public figure, Iya. entertainer gitu ya. Nah sekarang jadi pebisnis. Penasaran sebenarnya, investasi dong pasti berawalnya kan. Apalagi Investasi. sekarang lagi tren banget nih kayaknya. Anak muda tuh kayak kalau nggak investasi tuh nggak generasi syariah gitu. Iya, Nggak benar. keren gitu kan ya. Nah kamu tuh mau mulai berbisnis tuh apa nih kira-kira ceritanya? Gitu? Iya, jadi waktu itu lulus kuliah udah pasti. Sebenarnya sih kalau tadi kita ngobrol-ngobrol ya di balik layar sebelum kita mulai syuting kan ada beberapa bisa dibilang bisnis-bisnis kecil yang aku mulai bahkan sejak aku SMP gitu ya. Yaitu kayak yang tadi kalau bercandaannya tuh hidden talentnya kayak bermain gundu yang gitu-gitu lah. Itu lucu. Itu kan awal-awal sebenarnya kok bisa sih anak SMP berbisnis? Oh iya, bisnis aku main gundu karena main gundu itu bisa menghasilkan uang buat aku karena aku ngejokin orang gitu kasarnya ya. Oh bener. Nah, tapi dari situlah terpupuk bahwa one day aku pengen banget punya bisnis yang settle pasti, bisnis yang autopilot pasti. Nah, setiap bisnis itu pasti butuh yang namanya investment gitu, investasi ya. Jadi investasi yang pernah aku lakuin itu ya investasi properti, terus kayak building a company gitu, terus investasi ke diri sendiri, ngisi otak gitu ya, sekolah, kuliah dan segala macam. Jadi memang investasi-investasi yang aku lakukan selama ini adalah yang fisiknya terlihat gitu. Jadi seru banget, makanya pas begitu aku diundang ke sini topik pembahasannya ini kayaknya sesuatu yang digitalize ya, sesuatu yang benar-benar oke banget sih buat anak muda pastinya, karena kan sekarang kalau kita bilang investasi dibilang properti gitu kan, nggak semua orang punya hitungan yang presisi terhadap properti itu sendiri. Terus kalau kayak investasi yang aku lakukan lagi di bidang entertainment kayak event organizer, terus aku sekarang punya restoran buat waralaba bisnis. Aku itu udah bidang aku. Nah, tapi untuk urusan digitalize nih kayaknya seru banget. Aku makanya juga mau banyak nanya nih untuk investasi yang akan dibahas hari ini. Menarik banget ya tadi pembicaraannya, berarti Handika ini udah punya pengalaman cukup lama nih di investasi gitu kan ya, dan udah berjalan malah sekarang. Berjalan sampai sekarang. Entertainment ada, terus juga tadi juga udah properti juga ada, yang fisiknya terlihat lah, kita bisa lihat dia gitu kan, apalagi restoran kan, fisiknya terlihat. Bisa kita rasakan langsung gitu karena ya. yang tren sekarang malah yang nggak terlihat malah terlihat. Nah, itu dia. Iya kan, betul. Digital. Investasi saham, kripto tuh kayaknya lagi hype banget. Semua orang tuh lagi tertarik. Apa karena lagi pandemi gitu, orang jadi malas keluar rumah, malas bertemu. Atau gitu. Nyari kayak rescue ya, rescue business. Jadi banyak banget orang yang zaman sekarang tuh nyari rescue business. Makanya tadi aku sempat cerita sama Kalaras, aku sempat bikin start bisnis baru, restoran yaitu coffee shop. Itu aku start bulan Februari. Nah, sekarang sampai titik hari ini tuh kita udah ada 62 cabang gitu kan. Alhamdulillah sih, itu udah 62 itu yang sudah buka around hampir 50, sisanya kita lagi preparing sampai akhir tahun untuk buka. Nah, itu di mana aja tuh kalau boleh tahu? Ada di Jakarta, ada di luar kota juga. Seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Sekarang sih udah ada kayak Kalimantan udah ada, Sumatera, Jawa juga udah ada gitu. Dan jadi itu aku sebut rescue business. Kenapa? Karena itu bisnis yang aku kelola saat pandemi. Nah, tiba-tiba orang pas pandemi kok orang mau ya investment gitu ya. Mau investment. Ternyata pas udah aku record lihat ke sana sini banyak banget pas era pandemi itu banyak banget yang terputus pekerjaannya gitu. Maksudnya PHK, kantornya bubar, yang tadinya perusahaan apa jadi jualan tahu mungkin ya kan. Jadi kayak gitu banyak ya. Nah, aku berpikir kayak wah ini berarti mereka ambil bisnis yang aku kelola ini sebagai rescue business. Karena ya mungkin sebagian dari mereka pengen berbisnis yang fisiknya terlihat gitu. Mereka belum cukup informasinya tentang bisnis reksa, tentang bisnis saham, tentang bisnis kripto gitu. Nah, jadi memang edukasi itu memang harus dikeluarkan lagi ke banyak orang karena bisnis itu cuma dua. Ada ide nggak ada modal tapi ada ide. Nah, jadi antara dua orang itu aja tuh, dua-dua ini. Nah, sekarang dengan ada digital, lo nggak butuh ide, lo nggak butuh modal gede, lo bisa start dari berapapun, kalian bisa berbisnis secara digital gitu. Wih, keren banget ya nih ya. Gitu. Ada ide, ada modal atau enggak? Jadi ada dua, ada orang mau bisnis tuh punya ide tapi nggak punya modal. Oh benar. Tapi ada orang modalnya gede tapi nggak punya ide bisnis gitu. Betul sekali. Wah, ini bagus banget ya buat teman-teman nih, langsung mungkin terinspirasi ya dengan kata-kata ini karena udah kisah nyata nih. Kisah nyata benar-benar langsung pernah ngalamin. Langsung ngalamin dan alhamdulillah juga ternyata nggak sampai setahun udah bisa langsung memperbesar. Banyak ya, makanya kita kemarin dapat awarding. Kita dapat awarding
Most Innovation Brand gitu, salah satu pameran terbesar kemarin di JCC. Karena ya itu ekspansinya terlalu cepat gitu. Malah sekarang ya harus hati-hati karena takutnya terlalu cepat bigger akhirnya jadi loss di mana-mana gitu. Betul ya, kadang-kadang kan lebih susah mempertahankan Iya, ya daripada dibandingin mengembangkan gitu ya. iya, Apalagi itu kan dia. pengennya kan long last, dikenal Betul. sampai anak cucu ya. Betul. Amin. Amin. Nah kita balik lagi nih ke investasi dan Nah, tadi yang itu dia. terlihat ya, yang mungkin menginspirasi juga banyak orang kan pengen emang punya investasi yang ada barangnya. Betul, Biar bisa kerasa dinikmatin safe, langsung. gitu kan, orang banyak yang takut dengan resiko yang terlalu tinggi. Yes, Nah itu sekarang dia. tapi yang tren ternyata anak muda lebih tertarik yang nggak terlihat. Nah mungkin Betul. dari Putri sendiri, apakah ada alasan tertentu mungkin Put dari tren yang ada belakangan ini Put? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat investasi itu sebenarnya semua itu ada bentuknya di belakangnya sih. Iya, gitu betul, ya. betul. Mungkin kalaupun itu bentuknya digital asset, let's say gitu, itu juga sebenarnya ada asetnya kok Betul. gitu. Kalau misalnya kita investasi saham gitu, misalnya reksadana saham atau saham, sebenarnya di belakangnya ada bisnisnya juga gitu kan. Jadi Iya. kalau misalnya ada investor yang di usaha makanan tadi, Iya. itu kan sebenarnya mungkin investasi bisa bentuk saham gitu kan. Sebenarnya sama tuh, Sama. idenya itu sama, di belakangnya tetap ada bisnis yang berjalan gitu. Cuma masalahnya mungkin kenal langsung sama pemiliknya, tapi kalau misalnya kita investasinya di reksadana saham gitu atau di saham gitu atau di instrumen lainnya, mungkin kita nggak kenal langsung gitu. Jadi paling itu bedanya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalnya tren sendiri, kenapa ya penasaran gitu kok di masa pandemi ini malah orang-orang banyak yang investasi gitu. Nah mungkin aku setuju sih, salah satunya jadi misalnya sebenarnya udah ngumpulin nih uang gitu ya selama masa pandemi dan udah pengen bikin bisnis gitu, tapi ternyata kan terbatas gitu kan kegiatan, kita nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu orang. Begitu akhirnya nemu ada misalnya Mas Handika yang bikin bisnis dan kelihatannya prospeknya bagus, akhirnya mereka jadi tertarik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya itu benar, semasa pandemi itu tren investasi justru naik, terutama dari generasi milenial, Betul. Gen Z, generasi Gen Z. syariah juga ya naik gitu kan, tajam gitu. Kurang lebih sih gitu gambarannya. Nah, aku pengen penasaran sebenarnya sih untuk orang mau mulai investasi kan banyak banget yang ragu ya gitu. Apa sih yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi Put kira-kira? Biar mungkin teman-teman di sini yang udah mulai mungkin ya udah tahu gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau yang belum mulai nih jadi terinspirasi, Iya. apa yang harus diperhatikan tuh Put? Nah sebenarnya investasi itu kan apa ya, kita melakukan sebuah effort lah apapun itu gitu. Misalnya kita kalau investasi di diri sendiri berarti kan kita motong uang kita terus kita bayarin gitu kan gitu. Kita berharap setelah sesinya selesai kita bertambah ilmunya, itu kan sebenarnya Iya, iya. gain something gitu kan di diri sendiri. Atau kalau misalnya kita investasi di bisnis, kita kan sebenarnya keluarin modal tuh yang mungkin modalnya juga kita nggak tahu nih bakal balik atau enggak gitu. Tapi kita punya harapan setelah kita keluarin modal, nanti modalnya bisa balik dan ngasih keuntungan buat kita gitu kan. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Jadi sebenarnya investasi semuanya bentuknya itu ada sesuatu yang kita korbanin nih hari ini supaya di hari esok itu kita dapat gain sesuatu. Nah jadi apa yang perlu dipikirin, pastinya kita tergantung nih investasinya mau kayak gimana dan kita tuh seberapa besar kita rela ngeluarin uang itu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya apa ya, kita lihat nih misalnya properti gitu kan, misalnya properti gitu, nilai investasinya tuh besar tapi punya aset gitu kan, kelihatan Betul. asetnya. Iya, betul. Nah tapi kok kayaknya nggak mungkin ya gitu kalau misalnya beli satu rumah atau beli satu klaster gitu Iya, kan, iya, iya. kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah jadi banyak option-option yang sebenarnya menarik juga gitu kan di apa ya, di industri lah gitu, Betul, di market gitu banyak gitu. Terutama misalnya kita bisa lihat kalau dari BSI sendiri juga ada produk reksadana. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar juga nih ya sama produk reksadana itu kayak apa gitu. Jadi reksadana itu sebenarnya lebih kayak kumpulan investasi yang udah dikurasi, jadi udah dipilihin lah sama manajer Yang gitu aman supaya gitu ya. supaya lebih kita misalnya kalau apa ya, kalau misalnya kita beli makanan di fast food restoran gitu, itu kan kita bisa pilih satu-satu atau kita pilih paket. Nah kalau reksadana tuh kayak pilih paket, udah dipilihin gitu isinya apa aja sih gitu. Jadi kita nggak perlu bingung dan resikonya kita juga lebih gampang ngelolanya. Jadi misalnya mau yang ini deh high risk high return gitu kan, high expected return gitu. Jadi risikonya tinggi tapi ya kita dapat keuntungan bisa tinggi juga. Betul. Atau misalnya aduh aku takut nih baru mau mulai gitu kan. Aku nggak pengen yang resikonya tinggi tapi returnnya nggak tinggi-tinggi juga nggak apa-apa. Gitu. Nah itu jadi kita tinggal pilih tuh paket-paketnya mau yang mana kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya sebelum berinvestasi sih pertama yang mesti dipikirin, kita lihat dulu nih seberapa besar gitu kita mau kehilangan. Jadi
resikonya tuh seberapa besar. Jadi gitu ngerti kan. resiko investasinya ke depannya kayak apa. Bener, yang Tujuan juga penting nggak sih? Tujuan goalnya Iya, mau iya, apa? iya. Kadang orang cuma ikut-ikutan biasanya. Karena dia temen gue berhasil nih, udah Iya, gue iya. ikut gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak apa ya, FOMO lah gitu ya istilahnya. Iya, gitu kalau kan. FOMO tuh lebih misalnya ada satu yang lagi hype gitu ya, diomongin semua orang, ikutan tanpa tahu itu apa, resikonya Tujuan. gimana Iya. gitu. Jadi buta gitu langsung chip in, ternyata nggak siap rugi, terus rugi baru deh Teriak-teriak stres, lah, teriak, ngomong di nyalahin sosial media. sama yang ngajak ya kan, Iya, biasanya gitu nyalahin ya. yang ngajak. Karena kurang memang lebih. sebagian dari orang itu nggak mengerti tentang yang tadi high return high risk itu. Jadi biasanya memang yang sesuatu berbisnis ya, apapun ya, digital atau yang secara physically, itu biasanya kalau yang resikonya tinggi harusnya returnnya besar gitu. Jadi kalau kalian berbisnis resikonya udah tinggi, untungnya kecil, mendingan kalian buru-buru pindah bisnis gitu. Ngapain gitu, udah untungnya kecil, resikonya terlalu besar. Dan sekarang kan banyak banget, makanya informasi yang kayak gini ini penting banget nih dari kakak. Jadi di luaran sana itu terlalu banyak ya company yang mengatasnamakan digital business ya, digital asset. Tiba-tiba orang udah investment ya kan, dapat digital asetnya, tiba-tiba company-nya gone gitu aja. Iya. Hilang Entah kemana gitu ya, nggak ada Dan itu jejaknya. yang mungkin ya, kalau ya aku nggak pernah nemuin fisiknya, tapi mungkin yang sedikit jadi gila gara-gara hal itu juga banyak ya, karena benar. karena orang tuh kadang-kadang chipin yang tadi yang FOMO itu kayak misalnya kayak contohnya kemarin aset-aset digital kan lagi pada naik ya, kripto lagi pada naik, terus tiba-tiba orang wah ini naik nih, dia beli. Nah tapi saat dia ikutan dia beli itu tuh di titik mahal. Sedangkan orang-orang yang udah kaya gara-gara digital itu dia beli udah waktu titik murah. Iya. Gitu. Jadi pas dia ngomong ditanya ikutan nggak kamu digital bisnis? Ikutan nggak ada untungnya. Malah rugi banget Malah rugi gitu banget. kan. Ya karena dia belinya di saat tinggi, karena dia ikut-ikutan, dia nggak punya materi yang benar tentang bisnis yang mereka jalanin. Iya, Jadi betul. sebelum kita berbisnis tuh kita mau bisnis apa sih? Kalau goals itu harus paling tinggi kan. Iya. Kalau goals tuh udah harus paling atas. Goals gue mau jadi kaya, nggak ada salah. Iya. Bisnis itu tujuannya untuk jadi kaya Pasti, gitu. Jadi pasti. maksudnya istilahnya untuk hidup yang lebih baik gitu ya. Goalsnya harus tinggi. Tapi sebelum jalanin bisnis, coba dulu ngobrol dulu sama ikutan bisnis tuh pasti. Kalau aku bilang bisnis jangan ikut-ikutan. Sebenarnya menurut aku ya bisnis ya harus ikutan dulu sih. Harus dapat referensi ya dari orang, bisnis ini oke, bisnis ini kayak gini, kita ngobrol sama Kakak Put. Oke, bisnis oke, bagus juga. Jadi aku berpikir kayak oke, berarti aku kalau mau ngambil reksadana dan saham lewat fasilitas ini aku aman nih. Belinya di mana, terus apa segala macam dan segala lebih aman. Jadi secara informasi diri pribadi itu juga harus dimengerti dulu tentang bisnis yang kita mau Nambah jalanin. wawasan juga Wawasan kan, dulu ilmunya gitu. ya harus ada ya. Jadi Gitu. nggak bisa, ya memang harus ngelihat juga sih. Emang sekarang lagi trennya itu kita pelajari dulu. Iya. Betul. Jadi Sebenarnya nggak ada resikonya. salahnya ya ikut-ikutan tren ya, Betul. tapi mungkin dua poin tambahan gitu yang paling penting ketika kita mau investasi. Yang pertama itu jangan pakai uang panas, maksudnya Ya, misalnya itu dia. bulan depan mau dipakai nih teman-teman misalnya yang masih kuliah gitu, Iya. udah dikasih kan uang buat bayar kuliah sama orang tua, Malah dipakai taunya buat bisnis. Diputerin bisnis dulu ya. dulu gitu Benar. kan, diputerin dengan harapan, ini katanya lagi naik, ternyata tadi ya misalnya mungkin harga belinya terlalu di atas gitu, jadi memang marketnya habis itu turun gitu kan. Betul. Nah sebenarnya yang kedua setelah itu jangan kita harus spare waktu agak panjang gitu, misalnya harus 5 tahun ke atas Betul. gitu untuk investasi yang memang resikonya tinggi gitu. Jadi ketika memang kita belinya salah nih, ternyata belinya harganya di atas, terus habis itu rugi. Kalau misalnya kita uangnya mau dipakai bulan depan, pasti kita ambil kan harga berapapun karena memang Iya, butuh iya. gitu. Tapi kalau misalnya kita belum butuh, kita masih 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita ya udah deh diemin dulu aja di situ. Udah anggap aja uang hilang dulu gitu. Kita sampai nunggu sampai recover dan ngasih keuntungan gitu. Jadi ada jangka waktunya tuh biar kita nggak jadi harus narik dan malah jadi cut loss istilahnya Cut kan. loss. Namanya juga investasi kan harusnya ada term waktu yang memang dipakai untuk dia berkembang gitu lah ya si Benar. investmentnya itu. Gitu. Ya jadi sebenarnya semua tuh ada resikonya. Ada, ya, ada betul. resikonya. Jadi yang penting kita juga memperkaya diri kita juga ya. Iya. Ya maksudnya harus benar-benar paham dulu lah kalau nggak mau terlalu terjebak gitu intinya. Nggak kejebak sama teman-teman aja gitu. Iya. Kadang-kadang ya gitu kalau udah resikonya dapatnya yang buruk kan biasa akhirnya ujung-ujungnya benar jadi Iya. stres. Sama harus hati-hati sama yang namanya, sebenarnya sih untuk minta ini aku pengalaman pribadi juga ya, harus hati-hati sama yang namanya referral. Referral itu juga sangat membahayakan. Jadi kalau kayak misalnya contoh ya,
ada satu orang yang sangat amat semangat gitu ya memberikan informasi tentang digital bisnis ya, digital aset. Sebenarnya yang dia kejar itu bukan supaya kakak bisa sukses sama digital aset kakak. Yang mereka kejar adalah referral buat diri sendiri. Karena kalau aku bawa kakak, aku dapat referral. Tapi abis itu aku gak gandeng kakak sampai bener-bener ngerti tentang bisnis itu gitu loh. Jadi kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya oknum ya. Oknum gitu, oknum. Jadi dan itu bukan 1-2 orang teman aku yang mengalami hal itu kak. Jadi udah oke nih bisa, udah oke, chip in, jeger, iya jeger, oke ditungguin. Terakhir, nih buat masuk pakai referral gue aja gini. Oh ya nggak ada masalah sih, buat untungan nggak ada masalah kan. Kita diajarin sama pihak ini. Tapi day by day jalan naik turunnya kan kita akan konsultasi terus dong. Nah pasti konsultasi ya hilang timbul, sibuk apa segala macam. Ya, akhirnya kita ya harus belajar sendiri juga gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi benar yakin dulu di hati ya kan. Terus lihat prospek ke depan bisnisnya bagus. Lihat juga track record ke belakang kemarin gimana, sama mengertilah tentang resiko yang dialami kalau misalnya kita berbisnis. Bisnis apapun, sekecil bisnis apapun, bisnis jualan buah aja ada resiko kan, buahnya busuk kalau belum laku ya kan. Jadi setiap bisnis aku rasa pasti punya resiko sih. Kalau yang nggak ada resikonya, kayaknya itu bukan bisnis ya, itu langsung gift ya kayaknya. Kalau yang nggak ada warisan ya itu. Lebih ke warisan. Soalnya investasi memang pasti ada resikonya, resiko. Tapi kalau returnnya itu kita ekspektasi kan. Betul. Jadi bentuknya ekspektasi. Sedangkan return, risikonya tuh udah pasti tuh ada. Jadi memang kita ya pastinya harus berhati-hati gitu, tapi nggak ada salahnya buat mencoba. Resiko ada, resiko nggak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalis. Betul. Gitu. Luar biasa banget ya hari ini, banyak banget dapat masukan. Langsung kayak pencerahan gitu ya. Iya, bener. Tapi balik lagi ke bisnis digital, kan tadi kita ngomongin masalah reksadana. Reksadana. Ya. Nah, banyak yang masih penasaran sih sebenarnya tuh manfaatnya tuh apa sih kira-kira buat teman-teman mungkin di sini yang pengen yaudah deh pengen ikutan reksadana gitu kan. Sama caranya, cara menggunakannya lewat BSI juga katanya bisa kan ya? Betul. Oke, nah jadi sebenarnya menariknya reksadana itu ya sekarang udah jadi lebih mudah ya kalau misalnya kita mau investasi. Yang tadinya misalnya kita mau beli contohnya ya reksadana pasar uang gitu kan. Misalnya itu punya flexibility yang lebih besar gitu dibanding kita naruh di deposito gitu contohnya gitu. Kenapa sih? Karena kalau misalnya kita deposito misalnya harus sekian gitu kan, misalnya nilainya ada minimumnya misalnya 5 juta atau berapa juta gitu. Sedangkan reksadana pakai 100.000 aja itu kita udah bisa punya. Nah jadi cocok kan buat para Gen Z gitu yang misalnya ya kita mau coba dulu gitu kan, kita udah nyisihin uang 100.000 atau sejuta atau berapa gitu ya, kita udah bisa mulai gitu. Dan kita bisa pilih juga resikonya mau yang segimana, mau yang returnnya tinggi tapi resikonya tinggi, atau resikonya rendah tapi ekspektasi returnnya juga sebenarnya tetap menarik gitu ya, dibandingin misalnya kita taruh di bawah kasur gitu kan. Iya benar. Gitu. Juga itu ya di Nggak bawah beranak kasur ya. juga gitu. Jadi menariknya sih seperti itu. Ada pilihan, terus habis itu nominalnya juga ini ya mudah banget untuk sama jangka waktunya ada juga ya? Kalau jangka waktu juga fleksibel banget gitu. Jadi misalnya kita mau simpan hari ini, besok ternyata butuh ya udah bisa diambil. Gitu. Palingan kalau misalnya ada pencairan misalnya 2 hari gitu ya, 2 hari, tapi udah langsung kita dapat gitu. Yang pastinya yang paling penting adalah reksadana itu kita harus cari yang memang dia terjamin gitu. Misalnya kita belinya di Bank Syariah Indonesia ya udah pasti terjamin gitu, karena kan diregulasi, diawasin Bank Indonesia sama OJK juga gitu kan. Jadi aman lah kurang lebih kayak gitu. Nah caranya teman-teman bisa datang langsung ke cabang Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Karena kita di sana akan ditanya-tanya dan diajarin dulu nih, dikasih tahu. Itu dia yang kayak tadi dia bilang di brief dulu. Di brief dulu. Main langsung nanam terus ditinggalin. Iya. Kita bisa tanya-tanya lengkap, detail dijelasin di sana. Terus abis itu yang paling menarik kita juga bisa auto debit dari tabungan kita. Jadi misalnya kita jadi udah harus punya pengen rekening rencana. ya berarti ya. Betul. Punya Jadi di sana rekening di BSI dulu ya. Iya. Jadi kalau misalnya pun belum punya rekening di sana nanti tinggal dibikinin. Jadi datang ke cabang bisa dibikinin juga, dijelasin. Terus kita punya rencana misalnya mau nabung deh. Misalnya kita susah nih ya, aduh mau nabung kok kayaknya bocor terus halus terus gitu, Bocor atau bocor halus. nggak halus gitu ya, bocor kasar gitu ya, bocor banget gitu, Banjir. gitu. Jadi kayaknya susah. Nah itu jadi kita bisa juga kayak punya asisten pribadi ya gitu, langsung dipotong-potongin gitu kan. Terus kita dapat report juga. Pasti nanti dapat report juga. Oh ternyata kita hasil investasi segini nih setiap bulan, dapat laporannya juga gitu. Jadi sebenarnya menarik dan cocok lah buat generasi milenial.
Cocok banget tuh ya, biar hidup jadi lebih harmoni lagi, tenang. Pasti. Keuangan jadi tertata ya, jadi bisnisnya jalan juga. Jadi kita bisa fokus sama hal lain. Betul. Ya misalnya buat ibadah, buat yang lain lah. Misalnya Iya. kita mau punya anak atau segala macam bisa lebih fokus lagi gitu. Buat bisnis, buat investasi, Iya, gitu kan. betul. Investasi udah diatur sama BSI, kita fokus di bisnis. Iya, iya. Tadi kita ngomongin instrumen keuangan kan reksadana, pasti Iya. masih banyak pilihan lain. Nah mungkin ada pilihan yang sekarang kayaknya lagi tren juga saham ya itu ya. Nah apa itu saham? Mungkin buat yang ini kita ngomong buat yang newbie banget ya. Betul, betul. Jadi Nggak, biar- karena aku pribadi juga memang udah mulai tertarik sama digital aset ini sih, digital bisnis. Jadi aku juga pengen tahu saham kan yang aku dengar kan kita bisa beli saham company ini, company ini, Iya, company betul. ini gitu kan Company ya gitu. terbuka. Nah, memang tadi yang pointing yang tadi Kaput ini bicarakan itu adalah highlight paling penting di mana kalian membeli digital asset melalui company yang benar gitu. Kayak misalnya tadi melalui BSI. Jadi at least ada sebuah naungan company yang menjaga aset digital kalian. Even itu kalian start dari 100.000 gitu. Iya. Karena kan semua kan ya mulai dulu kan, mulai Benar. 100.000 ngerasa ada apa profiting atau segala macam. Pasti kalau memang hatinya pengen berbisnis itu mereka akan tambah lagi gitu. Pasti. Dan Nah, lebih pede gitu lebih jadinya, pede. karena udah ada yang bisa bertanggung jawab Bertanggung lah jawab, gitu kan. ada BSI-nya. Nah, ini kalau saham sendiri tuh aku juga pengen tahu Kak, Iya, soalnya aku belum betul. terlalu paham juga nih tentang bisnis saham. Iya, kira-kira Oke. gimana tuh Put? Jadi kalau misalnya reksadana itu sebenarnya memang itu kan instrumen yang udah cukup lama ya, tapi mungkin Iya. kita agak jarang dengar gitu. Kalau dia sebenarnya lebih kepada memang apa ya, masuknya itu ke instrumen pasar modal juga gitu. Jadi dia di luar digital aset, tapi memang mungkin kita suka beli secara digital sekarang. Iya, gitu. iya, iya. Itu pertama. Dan reksadana itu ada 4 jenis. Jadi ada 4 kategori yang biasanya kan orang taunya reksadana aja atau reksadana saham aja biasanya kan. Iya, Tapi iya. sebenarnya ada 4 jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Itu yang memang dia alokasinya di deposito. Jadi secara risiko itu pasti rendah banget gitu kan. Nah, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Itu dia kebanyakan instrumennya itu di obligasi atau sukuk pemerintah kalau yang reksadana syariah. Nah, abis itu ada reksadana campuran. Campuran itu antara obligasi sama saham. Gitu. Jadi ada beberapa obligasi sama beberapa saham dicampur jadi reksadana campuran. Oke. Nah, yang terakhir itu yang resikonya paling tinggi itu reksadana saham. Itu komposisinya tetap ada obligasinya cuma sedikit. Jadi kebanyakan itu saham, ada saham A, B, C segala macam. Terus habis itu ada obligasinya sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya, banyak juga tuh yang nanya gitu ya. Bedanya apa sih reksadana saham sama saham gitu, ketukar-tukar gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya saham itu kayak kita beli ke ini ya, ke apa tadi ke tempat makan gitu kan, ke fast food itu kita pilih satu-satu. Kita maunya misalnya ayam, terus kita mau minum, kita kan pilih itu satu-satu. Iya, iya. Kalau misalnya reksadana saham tuh udah ada paketnya. Jadi ini ya, paket A itu isinya saham A, B, C gitu. Nanti ABC-nya tuh company A, company B, company C ya, gitu betul. ya. Company Oke. A, company B, company C gitu. Terus misalnya dipilihin juga ini apa namanya industrinya ini. Industrinya misalnya banking atau misalnya pertambangan gitu. Jadi udah ada tuh pilihan-pilihan. Nah, nanti kita tinggal lihat aja, oh kita cocoknya yang mana ya gitu. Terus biasanya ada datanya juga lengkap. Oh tahun kemarin itu historinya segini. Berarti kita mungkin bisa kira-kira gitu kan. Oh mungkin kedepannya seperti ini. Walaupun kinerja masa lalu belum tentu selalu mencerminkan kinerja di masa depan gitu. Jadi tapi paling nggak kan kita bisa lihat ya gitu. Oh ini historinya gini gitu, sejarahnya gini. Nah kapan sih kita harus milih buat beli saham atau reksadana? Iya, iya itu. Ya, itu penting kan kayak banget. penting juga Iya, ya. penting gitu. banget malah. Beli apa nih gitu. Jadi kalau menurut aku teman-teman buat yang masih punya pertanyaan seperti itu, pilihnya reksadana saham dulu. Gitu. Karena yang tadi udah ada paket-paket pilihan Benar, ya, jadi heeh. nggak gambling banget gitu ya, Yes. memilih langsung. Udah diaturin lah ya, udah diaturin. Iya, udah lebih secara resiko itu juga lebih apa ya, lebih terkontrol gitu karena ada expert-expert, ada ahlinya yang udah mikirin gitu ya. Mereka udah mikirin sedemikian rupa supaya reksadananya itu profitable buat investornya. Sedangkan kalau misalnya kita milih sendiri, kita aja masih bingung, aduh bedanya reksadana saham sama saham apa ya gitu. Berarti kan belum begitu paham gitu tentang saham. Belum siap seperti lah ya itu. jadinya. Belum siap gitu. Jadi kalau kenapa orang harus memilih yang lebih beresiko kayak saham gitu? Karena kan itu kan salah satu instrumen keuangan yang lumayan diminati juga ya. Iya, iya. Kan kalau yang pemula mungkin lebih aman si reksadana. Gitu. Betul. Tapi kalau untuk saham sendiri kenapa orang banyak juga nih yang tertarik nih? Gitu. Oke, jadi sebenarnya saham itu kan dia marketnya liquid ya. Jadi liquid itu maksudnya kita beli 1 detik nih.
detik ini, detik kemudian kita udah bisa jual. Seperti itu. Jadi ada beberapa orang misalnya kita sebutnya kalau ada investor, ada trader. Nah, kalau investor itu kan sebenarnya kita lihat perusahaan itu fundamentalnya bagus, pertumbuhan labanya dari tahun ke tahun tuh sekian kenaikannya. Terus habis itu kita bisa lihat bisnisnya di mana-mana gitu kan. Pokoknya tahu lah gitu kita bisnis itu gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu dan kita pengen investasi secara jangka panjang, itu kita lebih cocok disebut sebagai investor gitu, karena kita kita percaya sama fundamentalnya, kinerja bisnisnya. Nah, tapi di luar itu ada yang sebenarnya dia trader gitu, jadi dia itu lebih aktif melakukan transaksi. Kalau investor kan mungkin kebanyakan beli dan rutin, misalnya di harga segini beli, turun lagi beli, bawah lagi beli, yang penting nanti 10 tahun lagi kelihatan hasilnya. Nah, kalau trader itu sebenarnya lebih cepat gitu keluar masuknya gitu. Jadi mereka misalnya aiming targetnya mungkin 3% aja deh. 3% udah cukup buat dia gitu. Akhirnya dia jual sahamnya gitu. Nah, jadi itu menggabungkan antara analisa fundamental sama teknikal, ataupun kadang-kadang kalau trader pakainya teknikal aja gitu, lihatnya pergerakan harga. Nah, itu yang bikin orang mungkin jadi milih gitu antara mau masuk ke reksadana saham atau ke saham. Jadi, tapi kalau misalnya biasanya orang masuk ke saham, dia udah nggak punya pertanyaan itu tuh, karena udah tahu, udah tahu tujuannya apa gitu untuk investasi ke saham gitu. Jadi makanya tadi aku sempat bilang sama Mbak ya, kalau masih punya pertanyaan itu ya berarti jawabannya reksadana saham. Benar ya. Nah, tadi kita udah seru banget nih ngobrol-ngobrol berbagai hal ya mengenai investasi. Pastinya juga teman-teman di rumah nih ternyata tuh banyak banget yang sangat penasaran dengan hal itu. Nah ngomong-ngomong nih teman-teman semua di sini kan sering banget nih bertanya. Nah, katanya sih sekarang nih udah aktif banget nih nanya lewat sosial media. Iya, kemarin juga. Jadi untuk yang episode ini ya, udah banyak pertanyaan yang masuk ke Instastory aku gitu, dan aku udah janji salah satunya mau dibacain sama Mbak Aya. Nah, udah dikumpulin ya. Ini berdasarkan kesimpulan semua penanya yang sudah hadir di sosial media Putri nih ya. Oke, jadi dia bertanya gini nih, jenis investasi apa yang cocok untuk anak muda dan orang yang masih pemula dalam berinvestasi? Jadi buat anak muda, berarti orang tua enggak ya? Karena pemula, orang tua pasti udah banyak pengalaman. Gimana tuh? Oke, nah jadi investasi ya, kalau misalnya ada yang nanya nih buat milenial yang baru mau nyobain investasi, apa sih yang paling cocok? Nah, pastinya kita bisa cobain reksadana. Nah, tapi reksadananya yang mana? Kan ada 4 jenis tuh tadi ya yang kita udah bahas. Jadi kita bisa cobain yang resikonya itu paling rendah, yaitu reksadana pasar uang. Nah, tapi sebenarnya buat lebih jelasnya, kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, terus kalian diaturin tadi ya yang kita udah sempat bahas juga, bisa langsung aja datang ke cabangnya Bank Syariah Indonesia gitu. Karena di sana bisa nanya-nanya lengkap, diaturin. Kalaupun nanti belum punya rekening Bank Syariah Indonesia, BSI bisa langsung dibuatin juga di sana. Dibikinin plannya mau installment atau yang sekaligus auto debit itu ya gitu. Jadi semuanya udah bakalan jadi dan kita bisa langsung investasi. Keren banget tuh ya, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu lagi ya, sudah difasilitasin, sudah dibantu biar kamu segera berinvestasi ya sejak dini. Karena kalau nggak mulai kan kita nggak bakal tahu, tapi ini udah dijagain banget, jadi kamu lebih aman lah ya, lebih safety gitu. Oke, kalau begitu jangan lupa ya teman-teman untuk selalu kunjungi semua channelnya BSI, dari IG, dari website, dari YouTube, pokoknya banyak informasi yang sangat bermanfaat buat kamu yang anak muda pengen berinvestasi, keren-keren semua. Oke, jangan lupa juga kalau yang mau dapetin giveaway segera ya di follow IG-nya Live with BSI, terus juga subscribe, like, share dan komen juga YouTube-nya Bank Syariah Indonesia, terutama komen nih karena dari komen kamu yang dapetin hadiah 150.000 e-wallet ya kan. Tadi pertanyaannya udah ada juga. Jadi pertanyaannya untuk yang komennya itu adalah, sejauh ini apa sih yang kalian paling suka dari Harmony Life Season 2? Ditunggu komen terbaik kamu dan kamu bisa berhak mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000. Oke, kalau begitu terima kasih. Terima kasih Kak Laras, terima kasih. Wah, aku sangat-sangat terinspirasi sekali dengan perjuangan bisnisnya dia ya. Dari masih muda udah sangat brilian gitu loh, berani untuk berinvestasi, berani untuk berusaha. Itu yang paling penting. Terima kasih ya Mbak Put. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.